Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini nama saya Asnawati dengan NIM 41190444. Di sini saya kelompok 6 tentang mata kuliah Sirah Nabawiyah. Saya dari kelompok 6 yang berjudul tentang wahyu yang pertama kali diturunkan dan orang yang pertama kali masuk Islam. Wahyu yang pertama yaitu wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya ialah wahyu itu berasal dari bahasa Arab yang mempunyai makna atau mempunyai arti yang bermacam-macam. Ada yang mengartikan sebagai yaitu yang mengabarkan, ada yang menyebutnya dengan rahasia, berkata-kata dan berlahan-lahan. Menunjukkan segala sesuatu yang berfirman kepada Allah dan kepada walinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelasnya atau pengertian wahyu yang sebenarnya yaitu adalah perintah atau pelajaran yang diberikan kepada secara rahasia dan secara khusus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu di dalam gua Bukit Hira, yaitu yang tidak jauh dari Ka'bah, dan beliau melakukan meditasi yang berusia pada 40 tahun. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya pada malam 27 pada bulan Ramadan. Sedangkan meditasi di dalam penerimaan wahyu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berupa di dalam kegelapan. Sedangkan meditasi di dalam kegelapan itu tiba-tiba gua itu diliputi dengan cahaya yang sangat terang, dan kemudian ada suara dan kemudian ada kedengaran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepadanya mendengarkan suara dengan menyebutkan bacalah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawabnya, saya tidak bisa membacanya. Beliau menjawabnya itu, saya tidak bisa menjawab. Kemudian ada sesuatu yang memeluk erat tubuh Nabi Muhammad SAW itu, memeluknya dengan kuat-kuat sehingga tidak bisa bernapas dan mengatakan bacalah. Sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi Muhammad SAW mencobanya, yaitu yang pertama yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, dan yang kedua yaitu Dia telah menciptakanmu dari segumpal darah, dan yang ketiga bacalah dengan Tuhanmu yang Maha Pemurah, dan yang keempat yaitu yang mengajarkan manusia dari perantaraan kalam, dan yang kelima yaitu Dia mengajarkan manusia apa yang belum dia ketahui. Dan begitulah proses dari penerimaan atau pertama kali wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cahaya itu secara tiba-tiba cahaya itu menghilang. Karena merasa ketakutan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke rumahnya dan menemui istrinya. Kemudian dia berkata, wahai Khadijah, selimutilah aku. Dan setelah itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sadar dengan ketakutannya itu. Kemudian baru dia menceritakan kepada sang istrinya Khadijah radhiyallahu anhu. Kemudian Khadijah radhiyallahu anhu membawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke tempat Naufal Waro, dan istrinya ke tempat Naufal Waro, yaitu saudara sepupu dari Khadijah radhiyallahu anhu. Kemudian Naufal Waro ini mengetahui bahwa kitab ini adalah yang mengetahui kitab Yahudi dan Islam Kristen. Kemudian Waraqah ini adalah tercengang karena dia mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena dia mengetahui Nabi Israel itu diberi wahyu ilahi dengan secara sempurna. Kemudian daripada itu Nabi cara wahyu yang diturunkan kepada, ada beberapa cara wahyu yang disampaikan atau diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu beliau mendapatkan mimpi buruk
beliau mendapatkan mimpi yang baik di dalam waktu tidurnya. Dan yang kedua yaitu kadang-kadang wahyu itu dibawa oleh malaikat Jibril. Dan yang kedua yaitu wahyu itu dibawakan oleh seorang nabi malaikat Jibril yang kadang-kadang menyerupai wajah laki-laki. Dan yang ketiga, terkadang-kadang wahyu itu diturunkan berupa bunyi atau berupa bunyi-bunyian. Dan yang keempat, kadangkala wahyu itu adalah berupa perantaraan malaikat tetapi langsung dari hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yaitu wahyu itu terkadang-kadang wahyu itu diterima dan wahyu tersebut diterima dari langit, diterima dari atas langit yang ketujuh. Dan begitulah proses penerimaan wahyu yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam dan beliau memiliki rasa ketakutan demi memperjuangkan dan mendapatkan wahyu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Yang pertama kali itu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Khadijah radhiyallahu anhu. Dan yang kedua yaitu orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan sahabat yaitu Abu Bakar. Dan yang ketiga orang yang pertama kali masuk Islam di golongan anak-anak yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan yang keempat yaitu yang pertama kali masuk Islam di golongan budak laki-laki yaitu Zaid bin Haritsah. Dan yang kelima yaitu budak yang pertama kali perempuan yang masuk Islam yaitu Ummu Aiman. Kemudian adapun di antaranya orang-orang yang pertama kali masuk Islam di negeri Makkah yaitu yang bias di negeri Makkah yang pertama kali memeluk atau meyakinkan dirinya untuk memeluk agama Islam yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dan yang kedua yaitu orang yang pertama kali masuk Islam di Madinah yaitu yang disebut dengan kaum Yasrib. Adapun tahapan-tahapan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua tahapan di dalam menyampaikan dakwahnya. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya secara berdiam-diam, atau dengan artian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan dakwahnya itu secara berdiam diri atau secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orang lain. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyunya dengan secara sembunyi-sembunyi. Dan yang kedua yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyunya yaitu dengan secara terbuka atau dengan secara terang-terangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sudah bisa menyampaikan wahyunya itu secara terang-terangan dan tidak sembunyi-sembunyi lagi. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan, atau contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan dakwahnya di tempat terbuka atau di acara-acara keagamaan. Kemudian di dalam menyampaikan dakwah ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai atau memiliki hambatan atau rintangan yang dihadapi oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu ia menjalankan dakwahnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam waktu 10 tahun lamanya kaum mukmin ini adalah dipandang sebagai kaum pembangkang atau kaum yang melawan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum Quraisy ini adalah menghamburkan kedustaan serta caci maki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah tantangan, hambatan dan rintangan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan dakwahnya.
adapun hinaan atau caci makian dari orang Quraisy, yang pertama Nabi Muhammad itu pernah juga dikatakan sebagai Nabi itu disebut-sebutnya sebagai orang gila, dan Nabi itu dituduh-tuduh sebagai orang Nabi itu dituduh-tuduh sebagai orang sihir atau orang-orang yang sihir. Dan yang ketiga, Nabi itu pernah juga kaum Quraisy itu menyebutkan Nabi itu adalah memiliki sifat pembangkang atau sifat dendam atau sifat iri hati. Dan begitulah perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwahnya. Dia mempunyai sangat banyak kali rintangan dan tantangan yang dihadapinya. Maka dari itu, kita umat Islam ini adalah seharusnya kita menghargai atau mengingat jasa-jasa Rasulullah SAW. Begitu bersusah payahnya telah memperjuangkan dakwahnya demi umatnya, yaitu umat Islam. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mungkin saya mempunyai banyak kekurangan atau khilaf. Saya minta maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.